أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين فلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين نشروا على هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Sarnubi bin Haji Amsid. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Subhanul Fajri dan juga para asatidzah lainnya, para hujjaj, hadirin sekalian. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, mari kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi insyaallah. Dengan berkah dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihata liniyatul qabul tamami kul sulah haratul rasul bi anna Allah yaftahu alina abwab al-futuh abwab al-ma'rifah bi jahi sirwal di'annan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa alihi wa dhurriyyati wa ahli al-ikram. Sanif hadha kitab ila Syekh Mustafa Dib al-Bigha li Syekh Mustafa al-Akhir Syekh Ali al-Sharbaji. Lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ودام نفع به وبعلومه في الدار آمين. قال salatul musafir. Hadirin, kita masuk pada pembahasan tentang salat musafir, yakni salatnya orang yang tengah berada dalam perjalanan. Yang dimaksudkan dengan musafir di sini yakni orang yang melakukan perjalanan dengan jarak masafatul qasar 16 farsakh, 4 pos. Kalau dikonversi ke hitungan saat ini minimal 81 km. Ada yang menghitung sampai 84, ada yang menghitung sampai 90, ya. Minimal 81 km. Dari sini ke mana ya? Cianjur kali ya. 81 km. Jadi disebut dengan jarak masafatul qasr. Hadirin, di mana salat musafir dengan perjalanan yang demikian ada 2 salat yang menjadi rukhsah, keringanan dalam perjalanan mereka. Ya. Yang pertama
salat dalam bentuk diringkas yang disebut dengan salat qasar. Dan salat yang digabungkan dua salat dalam satu waktu yang disebut dengan salat jamak. Apakah rukhsah itu? Rukhsah artinya keringanan dari Allah. Rukhsah maknanya keringanan dari Allah. Rukhsah ini beda-beda pendapat. Ya, ulama ada yang mengatakan lebih utamanya kita menerima rukhsah, artinya mengamalkan kemudahan yang Allah berikan tadi. Pendapat yang lain tetap lebih utama mengerjakan azimah apa adanya. Jadi kalau kita pergi ke Bandung, salatnya enggak dijamak, biasa. Ya zuhur sendiri, asar sendiri. Ya. Masing-masing pada waktunya. Dan juga enggak dikosor. Zuhur tetap 4, asar tetap 4. Ini namanya azimah. Enggak masalah. Tidak masalah sekali lagi. Ya. Bahkan ulama yang mengatakan ini yang lebih utamanya. Karena yang pertama kali diwajibkannya seperti itu. Adapun ulama yang lainnya mengatakan tidak, lebih afdal rukhsah kita ambil. Rukhsah itu ibarat hadiah. Kalau ada seseorang memberi kita hadiah, idealnya diterima apa jangan diterima? Diterima. Idealnya kalau kita diberi hadiah, terima. Kenapa? Karena untuk menyenangkan hati orang yang memberi. Tentunya demikian. Ya, ini ya. Tentu ini tamsil ya berbeda tentunya bila yang memberi hadiah itu adalah Allah, ya. Tapi tamsil ini ya yakni menandakan bahwa kemudahan yang Allah berikan lebih afdal untuk kita manfaatkan. Demikian hadirin, ya. Nah, jadi yakni dalam masalah ini antum tinggal pilih. Karena memang untuk perjalanan kita saat ini terasa nggak ada masalah. Kendaraan serba cepat, serba mudah, banyak kendaraan. Zaman dulu padang pasir, sepanjang perjalanan ya pasir, gunung batu di masa Nabi, ya. Dan berpuluh-puluh kilo, bahkan ratusan kilo, enggak ada toilet. Ya udah, terbentang begitu aja. Ya. Nah, maka kemudahan tadi betul-betul sangat membantu. Sekarang kan udah banyak rest area itu menyediakan apa? Di tol musola. Tapi tetap mau ada rest area nyediain musola kek, kendaraan sudah mudah kek, serba cepat, tetap rukhsah bila kita ambil itu lebih utama. Jadi tinggal dipilih mau yang mana, ya. Tapi hadirin dikecualikan bagi seseorang yang melakukan perjalanannya dalam bentuk kemaksiatan, maka tidak diperkenankan untuk melakukan jamak qasar. Seperti ada rentenir, sholatnya rajin rentenir, seandainya ada rentenir, sholatnya rajin juga,
Ya, 5 waktu nggak ditinggal, tapi rentenir atau apalah ya. Dia ke Bandung mau ngambil rente, rentenya ini mau diambil nih, ya, mau nagih. Nggak boleh kok jamak kosor tuh, nggak nggak dapat rukhsah, ya, tidak diperkenankan oleh mereka. Yang boleh perjalanan wajib seperti apa? Nuntut ilmu. Kita kalau nuntut ilmu berjalan wajib perjalanannya tuh hukumnya. Berarti pahalanya lebih besar lagi. Perjalanan sunnah apa? Nyambung silaturahim. Perjalanan mubah apa? Dagang. Nah, boleh, silahkan melakukan sholat jamak dan qasar. Nah, jadi hadirin, seperti itulah dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan bahwa agama ini mudah. Allah tidak mengkehendaki kesulitan bagi hambanya. Seperti dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ya, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ. Sekali-kali tidaklah Allah menjadikan atas kalian ada kesulitan di dalam agama. Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa mengkehendaki kemudahan. Allah tidak mengkehendaki kesulitan. Maka kalau kita tanya, adakah syariat yang kita anggap sulit? Sebenarnya jawabannya nggak ada, hadirin. Ustadz, sholat 5 waktu bagi saya masih sulit. 5 waktu sulit? Iya. Maksudnya, iya, kadang sholat 5 waktu saya masih nggak sempat. Allah sediakan berapa jam dalam sehari? 24 jam. Sholat 5 waktu, tiap kali sholat berapa menit? Taruhlah 10 menit. Taruh 10 menit. Ada yang 3 menit. Hadirin ya. Taruh 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50. Belum 1 jam itu. Yang sediakan 24 jam. Sholat 5 waktu belum ada 1 jam. Masya Allah. Hadirin. Ya. Tapi kalau sholat kadang-kadang kalau udah tua gini Ustaz, berat, udah kagak kuat, sampai gemeter kaki. Bisa duduk. Duduk kadang-kadang juga masih ini, bisa miring. Tidur miring. Miring susah juga satu. Celentang. Coba mana tuh syariat yang apa itu? Yang sulit bagi kita. Apa kira-kira? Hadirin, Allah memerintahkan kita ibadah, hakikatnya manfaatnya bukan buat Allah, bukan. Ya, Allah tidak perlu ibadah kita, nggak perlu. Allah Maha Kaya. Kita beribadah karena kita memerlukan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah. Itu kita yang perlu pada Allah, bukan Allah perlu sama kita. Kita mesti ibadah supaya ruhani dan jasmani kita ini sehat. Dengan ibadah hati menjadi tenang karena ibadah itu mengingat Tuhan. Ketika tenang, pikiran tenang, hati tenang, insya Allah penyakit pun jauh dari kita. Nih hadirin ya. Jadi inilah oleh sebab itu hakikat ya dari suatu ibadah tadi. Naam. Maka kita masuk sekarang yakni salat musafir dalam bentuk pertama, salat dalam bentuk diqosor atau diringkas.
Diringkas ini hadirin, yakni meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4. Berarti subuh dan maghrib nggak bisa dikosor. Ya, subuh dan maghrib tidak bisa dikosor. Subuh 2, mau dikosor bagaimana? 1. Maghrib mau dikosor 1,5. Ya, nggak bisa. Jadi zuhur, asar, isya dikosor. Pelaksanaan kosor nggak mesti dengan menjamak. Jadi kalau harus jamak, kosor juga enggak, beda. Jamak-jamak, kosor-kosor. Jadi kalau ada orang menjamak, kemudian nggak dikosor, ya nggak masalah. Kalau ngerjain zuhurnya 4 disebut itmam, sempurna, berarti nggak diringkas. Ya. Nah, hadirin, sekali lagi yang dikosor adalah yang rokaatnya berjumlah 4. Zuhur, asar, isya. Nah, dalam satu ayat surah An-Nisa, ya, ayat ke-101, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru fis shalah. Nah, ini dalil untuk salat qasar. An-Nisa ayat 101. Nah, hadirin, dalam mengqasar ini perlu diperhatikan tentang syarat-syaratnya. Ya, tentang syarat-syaratnya. Yakni untuk sahnya mengqasar salat, syarat yang pertama adalah salat tersebut berkaitan dengan tanggungan kita selama di perjalanan, ya, dan melaksanakannya pula juga di perjalanan. Jadi sekali lagi di perjalanan, maka dikecualikan dengan syarat ini, ya, apa? Salat yang telah masuk waktunya sebelum kita berangkat. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah zuhur, ya, mau pergi, udah masuk zuhur nih, kita mau qasar aja, ntar sholatnya di perjalanan, kita langsung jalan, nggak usah sholat di rumah dulu, ntar di perjalanan kita qasar, nggak boleh. Kenapa? Karena waktu masih belum jalan, waktu zuhur udah datang, udah masuk. Jadi jangan main kosor-kosor aja, punya syarat gitu. Nah, hadirin, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena dia dianggap musafir ketika sudah melakukan perjalanan. Nah, kalau masih di negerinya namanya bukan musafir kan? Ya, di rumahnya, di negerinya, bukan musafir, masih mukim namanya. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian, ya, yakni yang kedua, sudah melewati batas negeri, ya, atau melewati bangunan-bangunan yang dianggap memasuki wilayah negerinya. Kita ini namanya Jakarta. Ya. Jadi kalau kita secara umum, oh bukan ya, udah bukan Jakarta sini. Ini apa nih? Tangerang. Ya. Jadi ke Tangerang
mau kemana ya? Kerawang lah. Berarti lewatin Jakarta kan tuh. Ya, keluar dulu dari Tangerang, wilayah Tangerang, masuk tol. Masuk tol, udah sampai, maksudnya kita ke Bandung ya. Udah sampai tol apa? Tol Cipali apa? Cipali, rest area. Itu baru boleh tuh. Tapi zuhur belum datang. Ya, berangkatan kita misalkan jam 11. Kan belum masuk zuhur tuh. Jam 11. Sampai di Cipali, taruhlah ya jam 12 udah masuk zuhur. Sudah masuk zuhur. Ini kita udah di perjalanan ini. Dan kita sudah keluar dari Balat, yakni Tangerang. Udah lewatin Jakarta bahkan. Boleh tuh sholat di sana jam 12. Nah, ya. Jadi sholat qashar jangan di rumah. Jadi sekali lagi sholat qashar, kita mau qashar nih, ngerjainnya di rumah ya kagak boleh, kagak sah. Ya. Kenapa? Masih di rumah kan namanya bukan musafir. Karena belum melakukan perjalanan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yakni hadirin, tidak, ya, si musafir ini tidak niat mukim selama 4 hari selain 2 hari dari kedatangannya dan kepergiannya di tempat di mana dia melakukan perjalanan tersebut. Jadi kalau kita nggak niat tinggal mukim selama 4 hari, itu masih diperbolehkan qashar. Dalilnya adalah hadis, yakni dari Sahih riwayat Imam Abu Daud, hadis sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan, diceritakan oleh sahabat Imran bin Husain ini menceritakan, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fathah fa aqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa rak'atain. Aku pergi berperang bersama Rasul. Jadi pembebasan kota Mekah itu disebut juga yakni ghazwah, peperangan. Tapi ternyata orang musyrik tidak melakukan perlawanan sehingga mereka pun diampuni oleh Nabi. Tidak dibantai, dihancurkan, dijarah, tidak. Ya. Jadi al-yawm yaumul marhamah. Setelah 8 tahun Nabi keluar dari Mekah, ya, tanah air tempat dilahirkan beliau, tinggal di Madinah. 8 tahun di Madinah, Nabi melakukan pembebasan kota Mekah karena umat Islam udah kuat. Ya. Nabi betul-betul menang. Umat Islam betul-betul dapat menguasai kota Mekah. Nabi tidak niat tinggal di Mekah. Saat Nabi kan masih orang Mekah. Enggak, Nabi udah jadi orang Madinah. Kan Nabi tinggalnya udah nggak di Mekah. Tapi walaupun Mekah itu tempat kelahiran Nabi, antum, ya, udah nggak tinggal di Jogja misalkan. Udah nggak tinggal di Jogja. Jogja tempat kelahiran antum. Ya, tinggalnya di Tangerang. Sekarang antum ke Jogja nih, nengok saudara. Ya. Boleh itu qashar jamaah. Ya. Artinya ketika antum ke sana, status antum adalah orang Tangerang, bukan orang Jogja lagi.
Nah, hadirin, karena sudah berdomisili di Tangerang, demikian ya. Nabi ini waktu yakni pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi tinggal selama 18 malam. 18 malam Nabi setiap sholat yang dilakukan adalah 2 rakaat kecuali maghrib. Ya, artinya yang dimaksudkan 2 rakaat ini zuhur, asar, isya 2 rakaat terus, berarti kan dikosor. Kan 18 hari, kok lebih dari 4 hari? Jawabannya, Nabi tidak bermaksud mukim. Ketika Nabi berada di Mekah, pengen niat pulang, ada lagi urusan. Pengen niat pulang, ada lagi urusan. Nggak rapi-rapi, urusan umat diselesaikan. Sampai 18 malam. Demikian. Kalau udah niat mukim, maka udah berubah. Ya. Nah, jadi tidak diperkenankan kecuali 4 hari tadi. Nah, kemudian yang keempat, syaratnya adalah tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Ya, tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Nih, hadirin sekalian ya. Jadi tidak bermakmum kepada orang yang mukim di sini. Ada orang sholat, kita tahu penduduk sekitar, kita musafir. Kan kalau mengikuti gerakan boleh, kita ikut aja. Nggak sah. Sebaliknya sah. Kita lagi sholat qashar. Lagi sholat qashar. Ada orang ikutin dari belakang. Sah dia. Mengikuti gerakan sah. Kalau kita yang mengikuti dia, nggak sah. Ya, ini. Naam. Itu yang disebut dengan syarat-syarat daripada mengqashar sholat. Baik hadirin. Sekarang kita masuk menjamak sholat. Jadi qashar apa tadi? Meringkas. Kalau jamak menggabungkan. Ya. Niatnya gampang. Saya sholat fardu zuhur di qashar. Saya sholat fardu zuhur di qashar, begitu doang. Ketika takbiratul ihram, ya. Yang kedua, menjamak ini menggabungkan, ya. Dalilnya diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW yajma'u baina salatul dhuhri wal asri idza kana 'ala dhuhri sayr wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Ya. Nabi menjamak antara salat zuhur dan asar apabila Nabi musafir, dan menjamak pula maghrib dan isya. Kalau zuhur sama asar, kalau maghrib sama isya. Ini hadirin. Di mana yakni jamak ini ada terbagi dua. Ada jamak takdim. Ada jamak takdim. Jamak takdim ini sholatnya di waktu sholat yang pertama. Jadi kalau kita sholat jamak zuhur dan asar, berarti kalau jamak takdim itu mengerjakannya di waktu zuhur. Mengerjakannya di waktu zuhur, sholat yang pertama. Kalau jamak takhir, sebaliknya. Kalau jamak takhir, berarti mengerjakan sholatnya di waktu asar. Ketika di Cipali, udah masuk zuhur. Di Cipali udah masuk zuhur nih. Wah, udah zuhur nih. Ya. Nah, di mana hadirin? Udah di Bandung aja deh.
tak kita jamak takdim. Nah, ya. Kalau waktu zuhur kita sholat berarti jamak takdim. Kalau di waktu asar ntar di Bandung namanya jamak takhir. Ya, ntar deh di Bandung aja kita jamak takhir. Nah, ketika di Cipali kalau kita sholat, udah deh di sini aja deh. Di Cipali sholat di rest area pada waktu zuhur namanya jamak takdim. Ini hadirin ya. Nah, di mana yakni tentang jamak takdim ini juga punya syarat. Syaratnya adalah tertib. Apa makna tertib? Yang empunya waktu dulu. Kita ngerjainnya zuhur dulu, baru asar. Zuhur dulu, baru asar. Kalau jamaknya jamak takdim. Sat, boleh gak jamak? Tapi kita nggak kosor. Ya boleh. Kan jamak-jamak, kosor-kosor. Jamak artinya menggabung, kosor artinya meringkas. Sat, boleh gak? Kalau kita perjalanan musafir nih, lagi musafir, lagi mau ke Bandung, kita nggak jamak, nggak kosor, boleh gak? Ya boleh. Tadi kan disebut. Kenapa boleh? Ya karena ini kan rukhsah. Keringanan dari Allah. Kalau kita tidak ambil, nggak jadi masalah. Ya. Tapi menurut ulama yang lain, idealnya diambil. Menurut sebagian yang lain pula, enggak, azimah yang lebih utama. Kerjain, tetap zuhur 4, asar 4, ya, dan enggak usah dijamak. Di Cipali udah masuk zuhur, sholat zuhur aja. Nanti sampai Bandung ya baru sholat asar, kan keburu. Jadi enggak masalah, mau dijamak kek, enggak kek, mau dikosor kek, enggak kek, silahkan. Ya, jadi kalau mau dilakukan jamak kosor juga nggak masalah juga, ya. Wah, mau perjalanan nih, berarti harus dijamak. Bukan begitu maksudnya, ya. Artinya ada keringanan dalam ibadah, yaitu sholat jamak dan kosor. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, syarat jamak takdim, niat jamak yang kedua dengan yang pertama sebelum selesai dari sholat yang pertama. Akan tetapi disunahkan niatnya itu beserta takbiratul ihram ketika kita niat. Niatnya niat jamak, bukan niat sholatnya. Jadi kalau misalkan waktu takbiratul ihram kita belum niat jamak, tapi udah niat sholat zuhur, ya, pas udah yakni rokaat udah masuk sholat nih, belum niat jamak tadi, niat boleh. Pokoknya batasnya sebelum salam, lagi tengah-tengah sholat, niat mau menjamak zuhur ini dengan asar nanti, silahkan. Yang ketiga, mualat. Mualat ini sambung menyambung. Jadi sudah selesai sholat zuhur, langsung kita melakukan sholat asar. Ya. Adapun apabila memisahkan jeda waktu zuhur dan asar yang kita kerjakan dengan sesuatu misalnya zikir, atau suatu kesunahan yang lain, ya, tidak masalah. Yang penting tidak terlalu lama. Kalau sampai terlalu lama, maka yakni menjamaknya dapat menjadi batal. Kesimpulannya, sekedar qomat boleh, ya. Pas udah sholat zuhur, ngobrol. Gimana nih, ntar misalnya kalau sampai Bandung bagaimana ya? Ngobrol gitu. Udah kagak boleh tuh. Ya, udah terpisah yang demikian. Ini hadirin. Kemudian yang keempat,
ya, perjalanannya ya memang betul-betul sedang dilakukan ya dengan sholat yang kedua tadi. Nah, jadi tidak mengapa bila sampai ya di negerinya di tengah-tengah sholat, berarti ya sholatnya kalau kita mau gambarkan ini ya keretanya mesti lurus dan lain, sulit ya untuk digambarkan. Artinya selama masih dalam perjalanan, meskipun perjalanan pulang tetap boleh menjamak, demikian. Sekarang jamak takhir. Jamak takhir syaratnya yang pertama niat jamak ya pada sholat pertama untuk mentakhir sholat kita nanti. Misalkan nih, Allahu Akbar. Dalam hati kita niat, saya niat mentakhir ya sholat zuhur ke waktu asar. Jadi di Cipali kita nggak sholat nih, kita mau sholat di Bandung aja deh, gitu. Di Cipali dalam hati kita nih, saya niat mentakhir sholat zuhur ke waktu asar. Nah, itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, perjalanannya ini terus-menerus sampai selesai dari dua sholat tersebut secara bebarengan. Jadi kalau seseorang mukim sebelum selesai pada yang terakhir, maka menjadi kodok sholatnya nanti bakalan ya. Jadi dalam sholat jamak takhir ini tidak ada syarat tartib. Jadi kalau jamak takhir udah di Cipalu nih, yakni udah sampai Bandung nih, sampai Bandung. Kalau sampai Bandung Sat, kan asar tuh Sat, waktu asar. Zuhur dulu apa asar dulu? Boleh, tinggal pilih. Zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Tapi kalau jamak takdim harus tartib. Zuhur baru asar. Paham ya? Ya, sekarang kita buka pertanyaan. Ini belum selesai. Nanti ada ya nanti. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai rumah, ya nggak boleh, udah nyampe. Kalau masih di tol boleh. Kalau udah nyampe rumah, namanya udah mukim. Iya. Sudah tidak sebut musafir. Nah, silakan yang lain. Nyambung pertanyaan, waktu saya punya pengalaman memberikan pengajaran pada salah satu jamaah gitu, kalau makmum berimam kepada orang yang jamak itu sah. Ya, yang tadi Kiai jelaskan. Tapi kalau orang yang jamak bermakmum pada orang yang tidak berjamaah itu tidak sah. Kalau jamaah itu memprotes kepada saya, Kiai. Ustaz, kan itu niatnya berbeda. Mau makmum dalam keadaan jamak atau makmum dalam keadaan tidak berjamak dan imamnya berjamak, itu niatnya berbeda. Imamnya niat jamak takdim atau jamak takhir, tapi imamnya sholat biasa gitu, bukan yang jamak. Itu niatnya berbeda, Ustaz. Nggak bisa dong disatuin. Nah, ini bagaimana pencerahannya, Ki? Mohon. Baik, kita baca ibarah kitab dalam Al-Fiqhul Manhaji.
Ini tulis oleh 3 besar ulama Syafi'iyah negeri Syam, Damaskus, Syekh Mustafa Adibul Bigha, Syekh Ali Syarbaji, Syekh Mustafa Al-Khin. Ya, ulama besar, ahli hadis, ahli fikih. Jadi, ya, tidak boleh bila mana bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi di sini jika mengikut fa in iktada bihi wajib alaihi an yutabi'u fil itmam. Kalau dia ikut kepada orang mukim, wajib mengikuti si imam yang statusnya mukim tadi fil itmam secara sempurna. Ya, secara sempurna. Karena apa? Kan imam ikutan. Imam jadi ikutan. Kita lagi mengqashar sholat. Kalau qashar sholat berapa rakaat? Zuhur 2. Imam sholatnya 4 rakaat zuhur. Kemudian pas ketika imam 2 rakaat kemudian naik lagi, terus kita salam gitu. Berarti kita nggak ngikutin imam. Jawabannya itu. Paham ya maksudnya? Berarti kita nggak ngikutin imam. Kan imam sholat zuhur 4 rakaat. Kita 2. Ini udah 2 rakaat nih. Kalau kita mau salam berarti kan kita tawaruk. Duduk tawaruk aja udah nggak ngikut imam. Imam iftiras ini. Nah, Allah, imam kan diri tuh, karena memang 4 rakaat kan di mukim. Terus kita yang qashar ikut imam nggak? Kalau nggak ikut imam, kagak sah. Kan lagi berjamaah. Ya, berarti kita harus itmam, harus 4 rakaat, harus sempurna. Nah, seperti itu saat jawabannya. Nah, Ya, dalam konteks jamak, nah, jamak yang 4 rakaat. mukim kan kagak boleh menjamak. Maksudnya di niatnya, niatnya. Jadi Enggak, tadi masalah jamak apa kosong? kan kalau yang niat sholat jamak, dia berniat menjamak sholat, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Lalu datang orang ahlul qaryah, sholat di belakang orang yang jamak sholat, itu kan sah. Nah, terus ahlul qaryah lagi sholat, terus dia datang mau jamak gitu. Itu kan orang yang menjamak tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat mutlak, sholat biasa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini kan ada perbedaan di niat, maksudnya di niat. Niat antara makmum sama imam. Niat antara makmum dengan imam. Niat antara makmum dengan imam tidak jadi masalah. Kayak seperti ada orang sholatnya ba'diyah. Ba'diyah nih. Ba'diyah zuhur. Kita main ikut aja kan. Kalau kita lagi sholat ba'diyah, ada orang ikut, nggak usah kasih kode. Nggak usah. Kenapa? Karena dia sah. Sekedar untuk mengikut kita dia sah. Demikian. Jadi ketika kita pengen ikut jamaah pun nggak usah tepok. Ini nggak usah tepok. Sebenarnya nggak ada ininya ya, nggak ada apa dalilnya. Tepok, nggak ada itu. Ya. Jadi kalau dia mau ikut ya ikut. Demikian. Maka ketika itu sah dia mengikut kita. Afwan, tadi sholat qashar apa jamak ya? Oh, jamak. Kalau tadi kan kita qashar pembahasannya. Kalau jamak boleh sebagaimana qobliyah ba'diyah.
Perbedaan niat tidak jadi masalah, demikian. Kalau qasar jelas nggak bisa bermukim dengan nggak bisa bermakmum dengan orang yang mukim. Kenapa? Karena kalau zuhur berarti dia 4. Kita qasar kan cuman 2. Jadi ini perbedaan antara jamak dan qasar. Jadi yang boleh itu jamak, bukan qasar. Kalau qasar nggak boleh. Kalau qasar ikut imam, mesti itmam. Karena kan mengikuti imam. Begitu. Nambahin Kiai, ada titipan pertanyaan begini Kiai. Di saat imam waladdallin, terus makmum bilang Rabbighfirli wali walidayya amin. Apakah itu menambah bacaan di luar bacaan sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, sabihisma itu kan Ibrahim wa Musa. Terus makmum suka menambah dengan kalimat alaihimassalam. Apakah ini menambah bacaan di luar bacaan sholat? Apakah ini merusak sholat atau tidak? Ya. Ini titipan pertanyaan dari salah satu jamaah yang nggak mau disebut namanya, Ki. Iya. Baik. Selama bentuknya doa berbahasa Arab, dialog dengan Allah, tidak batal. Ya. Permasalahannya ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Kayak seperti suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada kesunahan untuk membaca alaihimassalam. Kalau yang ada jawaban dari makmum nih ketika alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, doa. Kayak tadi waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Boleh. Boleh. Kan doa kita sertakan, dan itu ketika kita baca itu kan namanya doa, bukan ayat. Bukan ayat. Yang jadi batal yang begini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal salat kita. Sebab udah ada yakni kalimat yang keluar dari perbincangan kita, dialog kita dengan Allah. Paham yang maksudnya? Nah, Muslim. Alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Batal. Karena udah diseling dengan dialog dengan selain Allah ketika itu. Ya. Ustaz, kalau misalkan orang tok-tok kita lagi sholat itu nyaringin suara kan tetap dialognya pada Allah. Nggak jadi masalah, nggak batal. Ya. Itu di luar bacaan sholat. Di luar bacaan sholat, tapi bentuknya tetap doa. Oh, gitu. Yang namanya doa boleh nggak? Boleh. Ya. Tiap-tiap dalam al-azkar. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang lebih bagus, dua-duanya bagus ya Ustaz. Ya. Ya. Jadi kalau yang lebih bagus, ya tergantung juga. Artinya perbedaan pendapat di sini, Rabbighfirli wali walidayya di sana didapat bukan dari dalil yang kuat gitu, dan dalil yang sahih sebagaimana amin. Kalau amin itu kan ada hadisnya.
Jadi apabila imam selesai ghairil maghdubi alaihim fa'aminu, maka aminkanlah kalian. Karena siapa yang aminnya bertepatan bersamaan dengan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Itu ada hadisnya. Jadi yang Ustadz bicarakan hadisnya ada. Tapi ketika Rabbil Firli itu pun tidak jadi masalah karena bentuknya adalah kita sertakan doa pun untuk orang tua gitu. Yang ada dalil ya waktu itu. Iya. Ya. Baik, untuk sementara yang ada dalilnya, yang fa'aminu tadi, berarti amin doang, nggak pakai Robik Firli. Dan Robik Firli ini saya mau cari nanti. Dalilnya apa gitu. Ada dalil gak nih Robik Firli? Sebab sampai saat ini saya baru dengar ya dari guru-guru Robik Firli, wali-wali dia juga di kitab juga ada disebut, tapi nggak dicantumkan ini hadisnya apa gitu. Ya, dalilnya apa ini pakai Robik Firli? Baik, saya akan cari insya Allah. PR Ustaz bulan depan. Jadi sementara berarti yang kuat yang ada dalil. Yang ada dalil berarti nggak ada Robik Firli, tapi hanya sekedar amin. Nah, PR buat bulan depan ya. Ada lagi cukup? Nah, Udah habis waktunya. udah habis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعلى عظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا رب ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمة الوهم وتكرمنا بنور الفهم بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق ببعض تفرقا معصوما ولا تنفنا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن أريد إلى الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه نبهنا الله يكون الجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.